Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu dan para remaja jemaah Masjid Al-Mukallaf Desa Kejawang, Serubung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang indah untuk kita ucapkan pada kesempatan sore hari ini melainkan ucapan alhamdulillah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai nikmat, karunia serta hidayahnya. Dengan adanya nikmat sehat dan waktu luang yang Allah limpahkan kepada kita, menjadi ringan kaki ini kita langkahkan ke masjid ini. Menjadi mudah badan ini kita dudukkan di majlis ilmu ini. Dengan adanya karunia-karunia Allah yang Allah limpahkan kepada kita, mungkin bisa berupa uang yang membakar bahan bakar kendaraan kita, sehingga kita sampai di tempat yang mulia ini, atau sesuatu yang melekat pada badan kita sehingga indahlah kita menghadap ilmu-ilmu Allah, atau bahkan teman yang baik yang menggandeng erat-erat tangan kita, sehingga berkumpullah badan kita di tempat ini yang penuh ketentraman, ketenangan serta rahmat, dan juga dinaungi oleh para malaikat. Akan tetapi nikmat sehat, nikmat waktu luang atau senggang, dan karunia-karunia yang lain tanpa adanya hidayah dari Allah itu sia-sia, tak berarti apa-apa. Sebab hidayah Allah inilah yang menjadi mesin penggerak dari setiap amal kebaikan kita. Banyak di luar sana yang memiliki badan yang sehat, memiliki waktu luang, dan cukup karunia, akan tetapi mereka tidak bisa hadir di majlis kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hidayah bagi mereka. Maka kita yang diberi nikmat yang besar ini, jaga dan maksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang memberi. Semoga semua yang telah Allah limpahkan kepada kita bisa kita mensyukurinya dengan lisan yang selalu basah mengucapkan alhamdulillah, dengan hati yang meyakini semua itu datangnya dari Allah, dan dengan anggota tubuh yang senantiasa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Syukur merupakan sebab ditambahkannya nikmat. Sebaliknya, ketidaksyukuran sebab didatangkannya azab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan lipatkan atau tambahkan nikmatku pada kalian.
Dan kalau kalian kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian tidak luput pula untuk kita senantiasa menghaturkan salawat dan salam penghormatan kita kepada suri tauladan kita, junjungan kita bersama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah beliau dengan benar hingga hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang 10 sebab yang bisa, yang dapat melapangkan dada kita, yang menenangkan hati kita ataupun menenteramkan jiwa kita. Dan pada kesempatan yang baik ini kita sudah sampai pada pembahasan yang akan kita bahas, yaitu sebab yang keenam, yaitu as-sababus sadisu al-ihsanu ila ibadillahi subhanahu wa ta'ala. Sebab keenam yaitu berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Sebab keenam di dalam meraih kelapangan dada yang diajarkan oleh syariat agama ini adalah perbuatan baik kepada makhluk-makhluk Allah, baik makhluk yang berakal maupun makhluk yang tidak berakal. Makhluk Allah ada yang Allah berikan padanya akal atau pikiran yang ia gunakan untuk berpikir. Dan ada pula Allah ciptakan makhluk yang tidak berakal, yaitu Allah tidak anugerahi akal atau pikiran. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baik kepada makhluk yang berakal atau sesama manusia, sama-sama kita manusia, ini jelas-jelas sangat ditekankan sekali dalam syariat agama Islam. Sesama manusia, makhluk yang sama-sama memiliki akal, syariat Islam ini sangat menekankan sekali untuk berbuat baik padanya. Ambil contoh, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kita tahu bahwasanya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua atau berbuat baik kepada kedua orang tua ini adalah manusia yang paling berhak, yang paling utama untuk kita baikin, yaitu orang tua kita. Jadi jangan cari-cari kebaikan ataupun mencari orang-orang yang kita baikin di luar sana. Di rumah kita sendiri sudah ada yang menemani kita sejak masih dalam kandungan sampai kita lahir. Ini orang tua kita yang paling berhak untuk kita baiki. Maka ini yang dimuliakan oleh Allah, dan kita sudah tahu banyak sekali dalil-dalil yang menekankan akan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala di banyak ayat itu menggandengkan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua digandeng dengan apa? Perintah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah terus gandeng dengan birrul walidain. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian juga kita berbuat baik kepada karib kerabat. Maka karib kerabat kita, saudara-saudara kita, dan lebih-lebih adalah saudara kandung kita, maka harus kita kuatkan, kokohkan tali silaturahim. Dan ini sangat ditekankan pula di dalam ajaran agama Islam ini. Itu agar kita senantiasa menyambung hubungan tali silaturahim. Maka kita tumbuhkan
di antara saudara-saudara kita, karib kerabat kita apa? Hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, bukan malah ada masalah sedikit dibesar-besarkan sampai-sampai memutus tali silaturahim yang tidak diinginkan oleh agama Islam ini. Yang diinginkan oleh agama Islam ini, syariat Islam ini adalah sambung terus hubungan kekerabatan kita, persaudaraan kita. Harus kokohkan terus. Mungkin dengan saling sapa, mungkin saling memberi, saling tegur menegur, saling nasihat menasihati, yang itu bisa kita lakukan. Dan ini adalah kebaikan yang bisa kita lakukan kepada karib kerabat kita, kepada saudara-saudara kita. Kemudian pula kita berbuat baik kepada anak-anak yatim, mereka yang sudah ditinggal oleh orang tuanya, baik oleh ibunya ataupun ayahnya, maka pantas bagi mereka untuk kita bantu, kita berbuat baik kepada mereka, karena tulang punggung mereka, sudah tiada. Maka kita sebagai orang yang mungkin diberi kemudahan rezeki dan lain sebagainya, bisalah kita untuk membantu mereka, itu anak-anak yatim. Kemudian juga orang-orang fakir dan miskin, kita bisa juga berbuat baik kepada mereka. Kemudian tidak lupa pula yang kita menghuni sebuah hunian atau rumah kita, pastilah rumah kita itu dikelilingi apa? Rumah-rumah yang lain. Ada di kanan ada rumah, di sebelah kiri ada rumah, di depan rumah kita ada rumah, bahkan di belakang kita ada rumah. Jadi rumah kita itu dikelilingi oleh rumah-rumah, dan mereka itulah tetangga-tetangga kita. Yang mana Islam menaruh di situ apa? Hak-hak tetangga yang harus kita penuhi kepada mereka. Dan kita juga berbuat baik, bisa berbuat baik kepada mereka, tetangga-tetangga kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Dan masih banyak lain orang-orang yang bisa kita berbuat baik kepada mereka. Maka ini semua tadi yang disebutkan orang, mulai dari orang tua kita, saudara-saudara kita, karib kerabat kita, dan semuanya tadi, ini semuanya terangkum dalam sebuah ayat pada surat An-Nisa, tepatnya ayat yang ke-36. Dan juga banyak ayat-ayat yang semisal dengan ayat ini, yaitu surat An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya adalah ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini perintah yang paling utama yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya adalah agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini yang namanya tauhid. Dan juga kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, baik itu yang dikeramatkan ataupun yang lainnya. Itu kita tidak boleh untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian setelah Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah, menjadikan Allah tunggal, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi, maka perintah selanjutnya adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian tadi karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil. Dan hamba saya yang kamu miliki, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Karena biasanya orang-orang yang tidak mau berbuat baik kepada orang lain,
biasanya adalah orang-orang yang di dalamnya ada sifat sombong, membanggakan diri. Ngapain saya bantu dia? Kan gitu. Biasanya timbul rasa sombong, bangga pada dirinya bahwasanya dirinya yang jauh lebih baik mungkin dari orang lain dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya Allah itu tidak suka, tidak menyukai orang-orang yang demikian, orang-orang yang di dalamnya ada sifat sombong atau membanggakan diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi makhluk yang berakal, memiliki akal atau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Kita sangat ditekankan sekali untuk berbuat baik kepada mereka. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahkan makhluk yang tidak berakal pun, makhluk yang tidak berakal, yang tidak Allah anugerahi akal, syariat yang mulia ini memerintahkan kita untuk berbuat baik kepadanya. Tidakkah kita pernah mendengar hadis baginda Rasulullah SAW yang membicarakan tentang seseorang yang mendapatkan pahala dan pengampunan dosa, atau wanita pezina yang mendapatkan pengampunan dosa karena sebab memberi minum pada anjing yang kehausan? Tentunya ini adalah kisah yang sudah masyhur, yang sudah ma'ruf di telinga kita, yaitu dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda 'alaihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسك بفيه حتى رقي فسق القلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رطبة أجر." Kisahnya ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dan ketika itu dia merasakan kehausan yang sangat, misalnya banjir. Jadi di perjalanan kehabisan air, butuh minum, haus sekali ketika itu. Lalu dia menemukan sebuah sumur. Lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar sudah dahaganya hilang. Keluarlah dari sumur itu. Ternyata ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya menjilat tanah basah karena kehausan. Ini kalau kita lihat anjing kan biasanya menjulurkan lidahnya. Tapi ini menjulurkan lidahnya karena benar-benar kehausan. Dia berkata, "Anjing ini kehausan seperti diriku." Maka dia mengisi, kemudian dia turun lagi ke sumur tadi, mengisi sepatunya dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya. Ini amalan yang luar biasa. Tapi kadang kita itu sepelekan, kita remehkan. Ada misalnya ada kucing yang mungkin nyari air, tapi kita biarkan saja. Ini di pandangan kita kadang seperti itu. Perkara yang remeh, sepele. Akan tetapi sampai Allah itu berterima kasih kepada orang ini. Padahal yang dikasih air siapa? Yang dikasih minum siapa? Anjing. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya, dan dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang mungkin dianggap sepele oleh kita, dianggap remeh oleh kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seremeh apapun, sekecil apapun, seringan apapun kebaikan, cobalah kita untuk berusaha untuk melakukannya.
insya Allah di balik kebaikan pasti ada balasan yang baik, tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat-sahabat yang berada bersama baginda Rasulullah SAW takjub, ini orang cuma ngasih minum kepada anjing diberi pahala dan diampuni dosanya. Takjub mereka, maka mereka pun bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang? Makhluk yang tidak diberi akal, yang kadang-kala kita cuek, kita acuh tak acuh kepada binatang tersebut. Ini ditanyakan, sampai ditanyakan oleh para sahabat yang ingin juga meraih pahala dari Allah ataupun pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang? Beliau pun menjawab, setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan ganjaran, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hadis ini, setelah kita dengar hadis ini, cobalah kita lakukan apa yang dilakukan oleh orang tersebut yang ada dalam kisah tadi. Itu kita bisa menyayangi ataupun memberikan kebaikan kepada hewan-hewan ataupun binatang-binatang. Juga dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Anna imra'atan baghiyah ra'at kalban fi yawmin harin yutifu bi bi'rin qad adla'a lisanahu min al-'atash fanaza'at lahu bi muqiha faghfira lahu." Ini ada kisah yang lain dari seorang laki-laki. Sekarang adalah seorang wanita, dan wanita ini adalah seorang pezina. Dosa besar yang dilakukan adalah dosa yang besar. Ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing di hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sumur. Namanya anjing, tidak bisa masuk ke dalam sumur, masuk mati. Mengelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, lalu menimba air dengannya. Dia pun diampuni karena amalannya tersebut. Dosanya diampuni. Pelaku dosa besar, perbuatan zina yang dilakukan oleh wanita tersebut. Akan tetapi dengan amalan yang ringan ini, pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini tadi makhluk yang berakal dan juga makhluk yang tidak berakal. Kita disuruh, diperintahkan, dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian baik itu yang muslim maupun non muslim, kita juga berbuat baik kepada muslim. Ini jelas saudara kita sesama muslim yang dibangun di atas Islam, di atas iman. Ini tentu kita sangat ditekankan sekali untuk berbuat baik kepada saudara kita sesama muslim. Dan ini maupun non muslim. Di sini disebutkan maupun non muslim. Orang-orang non muslim juga kita baiki. Maka berbuat baiklah kepada siapa saja yang ada di hadapan kalian. Meski yang di hadapan kalian adalah seorang non-muslim. Selagi ada maslahat dan tidak adanya madarat. Kalau memang di situ ada maslahatnya, ketika kita berbuat baik kepada dia, ini non-muslim dalam tanda kutip, orang kafir atau orang non-muslim, ketika kita berbuat baik kepada dia, mungkin maslahatnya masyarakatan, kesosialan, bersosial ataupun bermasyarakat tadi, ini ada maslahatnya biar hubungan kemasyarakatnya baik, tidak ada cekcok dan lain sebagainya, permusuhan, maka lakukan. Dan juga tidak ada mudarat di dalamnya. Kalau ada mudarat ketika kita berbuat baik kepada orang non muslim, kok ada mudaratnya?
Nah ini kita tinggalkan, kita berlepas diri dari amalan tersebut. Wahai saudaraku, perlu diingat bahwa berbuat baik memang tidak dibatasi siapanya dan apanya. Dari penjelasan tadi, siapapun kita baikin, apapun, binatang apapun kita baikin. Akan tetapi kaidah adanya maslahah dan adanya mudarat yang ditimbulkan nantinya pada sebuah perbuatan harus kita pikirkan dan harus kita pertimbangkan. Ini filternya di sini. Kita dia memang berbuat baik kepada siapa saja, tapi harus kita lihat, kita timbang-timbang dulu, ada maslahatnya atau enggak. Kalau memang di situ ketika kita berbuat baik kepada siapa saja ataupun apa saja, ada maslahatnya di situ, maka lakukanlah. Akan tetapi ketika di situ tidak ada maslahat, yang adanya adalah mudarat, maka kita tinggalkan dan kita berlepas diri dari amalan tersebut. Ini filternya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yaitu kita timbang-timbang, kita pikir-pikir lagi, ada maslahat enggak? Ada mudaratnya ataukah tidak? Maka hadirin yang kami hormati, penulis hafizahullah ta'ala Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala mengawali, kita melihat kitab beliau, mengawali sebab yang keenam ini dengan penggalan ayat yang mulia yang memerintahkan kita kepada keumuman berbuat baik. Jadi sifatnya nanti umum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Gak dibatasi di sini, gak cuma sedekah saja, gak berupa hartanya, tidak. Tapi wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Sungguh Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, dan semuanya pasti ingin dicintai oleh Allah, maka kita banyak-banyak berbuat kebaikan. Apapun itu, apapun bentuknya, maka ketika itu kebaikan maka lakukan. Di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak para hambanya untuk berbuat baik dengan kebaikan yang menyeluruh, enggak dibatasi. Jadi Allah mengajak kita, itu hamba-hambanya, itu untuk berbuat baik dengan kebaikan yang menyeluruh. Sebab pintu-pintu kebaikan amatlah banyak. Namanya pintu kebaikan itu banyak sekali. Jikalau mungkin pintu kebaikan ini tidak bisa kita buka, ada sebuah pintu kebaikan kok kita susah buat bukanya, atau malah tidak bisa kita buka. Akan tetapi masih ada pintu-pintu kebaikan yang lain yang bisa kita ketuk dan kita mudah untuk memasukinya. Jangan khawatir, jangan cemas ketika kita gak bisa misalnya sedekah dengan harta kita. Masih banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa kita ketuk dan kita mudah untuk memasukinya. Maka janganlah seseorang khawatir dan berputus asa ketika ia tidak bisa berbuat baik dengan hartanya, maka berbuat baiklah dengan waktu dan tenaganya. Ada pintu kebaikan yang lain. Harta memang ditutup, akan tetapi kebaikan-kebaikan yang lain, mungkin tenaga kita yang masih kuat, mungkin waktu kita masih punya waktu luang, bantu berbuat baiklah dengan itu semua. Maka janganlah seseorang khawatir dan berputus asa ketika ia tidak bisa membangunkan rumah Allah. Maka berbuat baiklah dengan menjaga kebersihan dan meramaikannya. Ketika ada sampah di masjid ini, misalnya kita lihat, mungkin di dalam ataupun di luar, ambil sampah tersebut, buang di tempatnya.
Ini kebaikan hadirin yang dimuliakan Allah. Mungkin ini perkara yang sepele bagi kita, tapi ini bernilai kebaikan. Dan yang namanya kebaikan sekali lagi itu berbalaskan pahala. Ataupun kita meramaikan duduk-duduk seperti di sini, ataupun sholat berjamaah dan lain sebagainya, kita ramaikan masjid ini misalnya. Maka janganlah seseorang khawatir dan berputus asa ketika ia tidak bisa berbuat baik dengan mengajarkan ilmu agama. Mungkin hadirin sekalian, kalau disuruh maju di sini, di depan sini, mungkin semuanya bisa. Tapi mungkin ada yang malu, ada yang lain sebagainya alasannya. Kalau pintu ini, kebaikan ini ditutup, mungkin berat bagi kita. Maka berbuat baiklah dengan mengajak keluarga dan tetangganya belajar ilmu agama, bareng-bareng aja. Kalau kita nggak bisa ngisi kajian, nggak bisa ngisi tausiah dan lain sebagainya, ayo ajak saudara kita, ajak keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, bareng-bareng pergi ke masjid taklim di sini. Ini kebaikan bukan? Kebaikan. Ajakan kepada kebaikan adalah kebaikan. Dan ini manfaatnya luar biasa. Sama-sama ngaji, gitu. Punya teman yang baik, dan ini adalah nikmat yang besar yang seorang ketika punya teman yang baik yang mau menasehatinya ketika dia salah, mau menegurnya ketika jatuh dalam kubangan dosa. Ini teman yang baik, harus kita pegang erat, harus kita jaga teman yang seperti ini. Langka sekali teman yang demikian. Maka ketika kita punya teman yang baik yang mau mengingatkan kita, yang mau memberikan nasihat, jangan kita, jangan tutup telinga kita, malah harus kita rangkul erat-erat teman tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada alasan lagi bagi seseorang untuk tidak berbuat baik. Dari uraian tadi, maka tidak ada alasan lagi bagi seseorang untuk tidak berbuat baik. Sebab kebaikan itu sendiri sangatlah banyak. Tadi disebutkan pintu-pintu kebaikan banyak sekali. Maka ketika pintu kebaikan ini tidak bisa dia buka, maka tidak ada alasan lain untuk membuka pintu-pintu yang mungkin mudah untuk dia buka. Dan ini merupakan banyaknya kebaikan-kebaikan tersebut merupakan kemudahan yang diberikan agama Islam, yaitu agama yang mengajak kepada kemudahan pemeluknya, bukan kepada kesusahan dan kesulitan. Agama Islam itu mengajak kepada kemudahan. Gak ada kesulitan di dalam agama Islam ini. Kalau kita sholat sakit, dalam kondisi sakit gak bisa berdiri, kita dengan duduk. Dan terus ini Islam diberi apa? Islam itu memberikan kemudahan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi bahwasanya agama kita ini yang kita perlu, agama Islam ini mengajak kepada kemudahan, bukan kepada kesulitan ataupun kesusahan. Saudaraku, kalau kita perhatikan kembali kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengajak hamba-hambanya untuk berbuat baik, kita lihat lagi tadi ayat tadi, itu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau kita perhatikan kembali, coba kita perhatikan kembali kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, yaitu kata yang digunakan adalah ahsinu. Dan kita tahu bahwa kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti kebaikan satu atau dua, banyak. Ada bir, ada khair, ada jayyid, ada thayyib, masih banyak lagi kata-kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti kebaikan. Allah pilih ahsinu. Kenapa kira-kira alasannya? Digunakanlah kata ihsan agar kita senantiasa memperbaiki amal baik kita. Berbuat baik, kita juga disuruh untuk memperbaiki amal baik kita. Tidak hanya kita berbuat baik saja, akan tetapi kita juga memperhatikan kualitas amal baik kita. Iya, kita diperintahkan berbuat baik dan kita berbuat baik, tapi juga kita perhatikan kualitas amal baik kita. Ini kata
Bagaimana caranya? Caranya adalah apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa itu ihsan. Apa jawaban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya engkau beribadah kepada Allah, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau benar-benar melihatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ambil contoh. Ada seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan, di perkantoran, ada ruangan kerjanya. Maka kita bisa lihat bedanya. Kan yang namanya perusahaan itu pastilah memiliki pimpinan. Berarti kan ketika seorang tersebut bekerja di ruangannya, ketika ada pimpinan dan tidak ada pimpinan, itu berbeda. Bagaimana dia bekerja, itu jelas. Ketika anak sekolah misalnya, ketika ujian ngerjain soal, ada gurunya dan tidak ada gurunya, ngerjainnya itu berbeda. Ketika seorang tadi yang bekerja di ruang kerjanya, ada pimpinannya, pasti dia akan fokus, pasti dia akan kerjakannya itu dengan sungguh-sungguh. Berbeda dengan pimpinannya yang keluar ruangan, berbeda ruangan dari ruang kerjanya. Mungkin dia bisa curi-curi waktu, dia bisa bersantai-santai, mungkin dia main HP dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, begitupun kita ketika kita beribadah kepada Allah. Maka hadirkan ketika kita salat misalnya, Allah ada di hadapan kita, kita benar-benar melihat Allah. Bagaimana kita melihat Allah? Dengan mata kita? Kita tidak bisa. Dengan basirah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan ilmu kita belajar. Maka dengan basirah ini, dengan ilmu inilah kita itu seolah-olah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan kita, agar kita lebih khusyuk. Misalnya amal ibadah yang kita lakukan adalah sholat, kita lebih khusyuk lagi ketika kita hadirkan Allah di hadapan kita. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, dan kita tidak mampu untuk melihatnya dengan mata kita, maka ketahuilah sesungguhnya dia Allah melihatmu. Allah itu enggak tidur, ngantuk juga tidak, apalagi tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita, melihat kita. Maka ketika itu tadi, misalnya tadi seorang tersebut mungkin pimpinannya tidak seruangan dengan dia kerja, mungkin di situ ada CCTV, dia lebih serius, kan juga dia akan ada keseriusan, kesungguhan di dalam mengerjakan tugasnya. Begitupun kita ketika kita beribadah, Allah itu maha tahu, Allah itu maha melihat, Allah senantiasa melihat saya. Ketika saya sholat, maka saya harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk dan lain sebagainya. Ini kuncinya di sini. Caranya di sini, hadirin yang dimuliakan, adalah al-ihsan. Maka hadirkan muraqabah kita. Dimanapun kita berada, baik kita di masjid, baik kita di rumah, mungkin di kamar sendirian, muraqabah itu penting sekali. Itu muraqabah, itu kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat bahwasanya Allah itu melihat saya, Allah melihat kita semua. Baik, sekali lagi, di tempat baik seperti ini ataupun di tempat-tempat yang lain, pasar lah, di sekolah dan lain sebagainya, hadirkan muraqabah. Itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan memperbaiki amal baik kita. Kita memang disuruh tadi, diperintahkan untuk berbuat baik, wa ahsin, akan tetapi kita juga perhatikan kualitas amal baik kita. Kadang-kala kita sedekah, hati kita masih gerundal, kayak gak ikhlas gitu. Masih berat untuk
padahal mungkin dengan sedikit paksaan dan lain sebagainya. Ini kan mengurangi kualitas amal baik kita atau sedekah kita yang kita keluarkan. Maka dengan ini tadi, ihsan tadi, kita senantiasa untuk memperbaiki amal kita, terutama apa? Ikhlas. Ini yang terpenting, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak sembarangan kita berbuat baik, juga kita perbaiki kualitas amal baik kita. Kemudian saudara yang dimuliakan oleh Allah, dan di akhir penggalan ayat ini, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Perhatikan penggalan akhir dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Yuhib, hubbun, mahabbah, kecintaannya. Allah menyatakan kecintaannya kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan sendiri kecintaan Allah, kecintaannya kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang Dia cintai. Dia seorang yang berbuat baik telah mendapatkan cintanya Allah. Tidak sampai di situ, hadirin yang dimuliakan Allah. Allah masih menyiapkan kebaikan-kebaikan, balasan-balasan yang terbaik di sisinya. Yaitu apa? Surganya yang dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Jadi kalau kita sudah masuk surga, dan semoga kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan nanti di surga itu akan abadi. Gak kayak di dunia. Baru dapat kenikmatan, misalnya makan nasi padang, kalau sudah habis ya sudah hilang kenikmatan tersebut. Misal, ini kenikmatan dunia berbeda dengan kenikmatan yang ada di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai perkataan beliau hafizahullah taala, itu penulis Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Wal ihsanu ila al-khalqi yakunu bi umurin 'adidatin hissiyatin wa ma'nawiyatin, sawa'un bil jah aw bil mal aw bil mashurah aw ghairiha min anwa'il musa'adat. Fa innal 'abdal muhsin li'ibadillahi yujazihi Allah subhanahu wa ta'ala bisyarhi sadrihi wa taysiri amrihi wa husni 'aqibatihi wa ma'alihi. Perhatikan perkataan beliau hafizahullah ta'ala. Berbuat baik kepada makhluk bisa dengan berbagai macam cara. Baik itu secara indrawi, yang bisa kita lihat dengan panca indera kita, bisa kita rasakan dengan panca indera kita, maupun ma'nawi yang tidak bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Ini sangat banyak sekali kebaikan. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya pintu-pintu kebaikan amatlah banyak. Maka di sini mu'alif mengatakan berbuat baik kepada makhluk bisa dengan berbagai macam cara. Baik itu secara indrawi maupun maknawi. Baik itu dengan jabatan misalnya. Jabatan bisa. Dengan kekuasaan atau jabatan ini, dengan pangkat ini, seorang itu bisa berbuat baik dengan gimana caranya? Ambil contoh. Masjid ini misal ingin mengadakan acara buka bersama. Sebentar lagi kan Ramadan, kita hadirkan suasana Ramadan. Acara buka bersama, ingin ada rencana nanti di bulan Ramadan nanti akan ada acara buka bersama. Mungkin dari jamaah ataupun yang lainnya, ada yang pro, ada yang kontra. Itu kadang kita hadapi yang masalah seperti itu. Dengan tanda tangan seorang kepala desa misalnya, dengan tanda tangan Pak Bupati misalnya, cuma tanda tangan tok perizinan adanya acara seperti ini buka bersama misalnya tadi, cuma tanda tangan tok,
selancar acara tersebut insyaallah. Ini dengan jabatan ataupun dengan harta, dan ini sudah ma'ruf bagi kita, bisa kita infakkan kepada fakir miskin, kepada saudara kita yang membutuhkan, kepada anak-anak yatim atau orang-orang yang membutuhkan. Dengan harta kita bisa infakkan, kita bisa bantu mereka dengan harta. Berbuat baik juga dengan musyawarah, diskusi dan lain-lain. Ternyata musyawarah saja ini kebaikan, termasuk perbuatan berdiskusi. Ketika kita ada masjid ini, misalnya ambil contoh masjid ini, ada persoalan, ada permasalahan, kumpulkan 2 orang, 3 orang dan lain sebagainya dan lebih, musyawarah, pecahkan masalah tersebut, diskusikan, cari solusinya. Ini adalah perbuatan yang baik. Mungkin teman kita datang kepada kita curhat, kita dengarkan. Kalau kita bisa kasih solusi. Kalau enggak ya kita dengarkan curhatan tersebut. Ini juga perbuatan baik. Jangan salah, yang demikian itu yang mungkin di luar pikiran kita, ini adalah kebaikan yang bisa kita lakukan. Itu tadi bisa musyawarah, dalam bentuk musyawarah dan diskusi, ataupun hanya sekedar sharing santai saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saat seorang hamba berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada hamba tersebut. Yang pertama disebutkan di sini berupa kelapangan dada. Dada kita akan semakin lapang, semakin banyak perbuatan baik kita, semakin lapang dada kita, semakin tenang hati kita, semakin tenteram jiwa kita. Ini pahala atau balasan yang akan kita raih ketika kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan ini poin pembahasan kita di sini, yaitu di antara sebab yang menjadikan hati itu lapang atau dada itu lapang, yaitu berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dada kita itu cepat lapang, hati kita tenang, kemudian jiwa kita tenteram, banyak-banyak berbuat baik kepada yang lain. Kemudian pahala apa lagi yang bisa kita raih ketika kita berbuat baik selain dari kelapangan dada? Adalah kemudahan urusan. Pastinya seorang itu, setiap manusia pastilah menghadapi yang namanya kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan dalam urusannya. Kalau dia banyak-banyak berbuat baik, ini jadi pelicinnya. Bisa mudah dia, urusannya akan semakin mudah tatkala dia mau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Kemudian juga orang tersebut akan mendapatkan tempat kembali yang baik di akhirat kelak, dan ini yang kita idam-idamkan, yaitu mendapatkan tempat kembali yang baik di akhirat. Di akhirat ada berapa tempat? Cuma ada 2. Opsinya cuma 2. Baik dan buruk. Baik yaitu surganya Allah, dan buruk itu nerakanya Allah. Kita tinggal pilih yang mana. Kalau kita mau yang baik, berbuat baiklah. Kalau kita mau tempat yang buruk, maka jauhilah perbuatan baik tersebut dan kita lakukan perbuatan yang buruk. Cuma opsinya ada 2, tidak ada yang lain. Cuma itu di akhirat kelak tempatnya cuma ada 2 saja, baik dan buruk. Baik itu surganya Allah, buruk sekali lagi adalah nerakanya Allah. Dan surga itu tempat yang penuh dengan kenikmatan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesengsaraan, gak ada. Cukup di dunia saja kita dapati kesulitan, kita dapati kesusahan, dan di akhirat, ketika kita sudah masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala, kesulitan, kesusahan dan lain sebagainya itu tidak ada. Yang ada adalah nikmat demi nikmat. Nabi SAW pernah bersabda, "Man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, mungkin ada tetangga kita yang ingin pergi ke kajian ini, dia kesulitan berangkat, mungkin tidak memiliki kendaraan ataupun yang lain, kita bonceng. Menghilangkan kesulitan bukan, menghilangkan kesulitan saudara kita atau tetangga kita tadi itu. Ketika seorang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Dan perlu diketahui, kesulitan di akhirat jauh lebih berat dibandingkan kesulitan di dunia. Kalau ingin kita atau kesulitan-kesulitan itu tiada di akhirat, kita tidak dapat di kesulitan-kesulitan di akhirat, maka banyak-banyak kita hilangin kesulitan-kesulitan saudara-saudara kita. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan dalam hutangnya, baik berhutang dengan kita ataupun berhutang kepada yang lainnya, kita ringankan. Kita mungkin bisa lunasi total ataupun sekedar meringankan. Maka barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan dalam hutangnya, niscaya Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Balasannya luar biasa. Cuma meringankan orang yang kesusahan melunasi hutang. Balasannya Allah ringankan kesusahannya, urusannya, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Berlipat ganda balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, menutupi aib seorang muslim kadang ini susah bagi kita untuk kita lewati, untuk kita lulus dari amalan ini, itu susah kadang. Maka jangan sekali-kali kita meniru perbuatannya siapa? Wasit. Wasit dalam pertandingan sepak bola yang dicari apa? Kesalahan. Kesalahan pemain. Ada kesalahan pemain? Ini dicari oleh wasit. Maka jangan sekali-kali kita itu menjadi wasit dalam kehidupan kita. Jangan cari-cari kesalahan saudara kita. Jangan cari-cari aib saudara kita, jangan. Dan juga kita mencarinya saja enggak boleh. Mengetahui aib orang lain itu enggak boleh. Yang padahal diri ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan aib. Kalau kita korek-korek diri kita sendiri, mungkin aib kita itu jauh lebih banyak dibandingkan siapa yang ada di hadapan. Bisa saja diri saya, kalau dikuak, dikeluarkan semua aib saya, mungkin saya nggak bisa duduk di sini. Mungkin kalian akan enggan, sungkan menghadirkan saya di sini. Maka sekali lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita cari aib orang lain. Dan kita tutupi ketika kita qadarullah melihat kesalahan orang lain, maka kita tutup rapat-rapat itu. Tutup rapat-rapat kesalahan atau aib orang tersebut yang kita benar-benar melihatnya. Jangan sampai yang lain itu mengetahui. Tapi kita mudah untuk menggeser jempol kita. Tulis mungkin di foto, ada orang atau teman kita melakukan kesalahan, foto di share di media sosial. Nauzubillah. Gosip, gibahin orang, ini yang gak boleh. Orang ini melakukan ini dan ini disebarluaskan. Ini yang gak boleh. Islam tidak demikian. Islam itu memerintahkan apa? Menutup rapat-rapat kesalahan orang lain. Memang kita tahu kesalahan orang tersebut, ada aib pada orang, tutup rapat-rapat, jangan sampai yang lain atau selain kita, diri kita itu mengetahuinya. Jangan kita bermudah-mudahan
meremehkan perkara hal ini, gosipin orang, gibahin orang, jangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian tadi barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, saya Allah akan menutupinya aibnya di dunia dan akhirat. Kesalahan kita yang begitu banyak itu Allah tutupi. Kalau kita mau menutupi kesalahan orang lain atau aib orang lain, balasannya adalah Allah akan tutupi aib kita, kesalahan kita. Banyak sekali aib kita. Jadi kita itu penuh dengan dosa, penuh dengan aib. Maka ketika kita menutupi aib orang lain, Allah akan tutup aib kita, dan mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kita tentunya pasti mengharapkan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghadapi musibah, menghadapi kesulitan, kesusahan dalam hidup kita, tentunya kita butuh penolong, butuh bantuan. Tentunya yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin pertolongan Allah ataupun bantuan Allah, di sini Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Kalau dia mau menolong saudaranya, baik itu dalam bentuk harta, baik itu dalam bentuk waktu, tenaga, dan lain sebagainya, dia tolong saudaranya, insya Allah dengan janjinya Allah ini, Allah akan menolong dirinya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fanaf'un nasi wa musa'adatuhum wal wuqufu ma'ahum fi hajatihim min al-asbab al-'azimah linsirah as-sadr. Mu'alif mengatakan memberikan manfaat, dan kita ditekankan, diperintahkan untuk menjadi orang yang bermanfaat, bisa memberikan manfaat dengan apapun caranya, yang penting kita menjadi orang yang bermanfaat, memberikan manfaat, kemudian menolong dan memenuhi kebutuhan orang lain. Ini termasuk salah satu sebab paling utama, yang paling besar untuk mendapatkan lapang dada. Penulis mengatakan di antara sebab yang utama, sebab yang besar untuk mendapatkan kelapangan dada, ketenangan hati, ketenteraman jiwa adalah dengan kita memberi manfaat. Jadilah diri kita itu orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Kemudian kita berusaha untuk bisa menolong yang lain dan memenuhi kebutuhan orang lain. Ini yang akan menjadi hati kita atau dada kita semakin lapang. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa amma man kana bakhilan fi ihsanihi shahihan fi 'ata'ihi wa ma'rufihi fa innahu yakunu min adyaqin nasi sadran wa aktsarihim hamma wa khamma wa amkadihim ma'isha. Sebaliknya, tadi yang dia mudah, ringan dalam menolong orang, membantu orang, memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Kemudian di sini sebaliknya, adapun orang yang pelit di dalam berbuat kebaikan, kikir di dalam memberikan harta kepada orang lain, maka hal tersebut merupakan salah satu faktor sempitnya dada. Berbuat baik itu akan melapangkan dada, sedangkan tidak mau berbuat baik, maka ini yang menjadikan sempitnya dada. Semakin kita berbuat baik, semakin banyak perbuatan baik kita, maka akan semakin lapang dada kita, semakin tenang hati kita, semakin tentram jiwa kita. Sebaliknya, ketika kita pelit, kikir untuk berbuat baik, untuk menginfakkan sebagian harta kita dan perbuatan-perbuatan baik yang lain, kita itu enggak mau berbuat baik, maka ini yang menjadikan, dan ini ternyata yang menjadikan apa? Hati kita itu sempit, sesak hati kita ini.
Orang tersebut akan banyak merasakan kesedihan dan kegalauan. Maka bisa dipastikan orang-orang yang banyak sedihnya, banyak galaunya, mungkin ini jarang melakukan kebaikan, jarang melakukan perbuatan baik. Cobalah untuk berbuat baik kepada orang lain. Insya Allah Allah akan lapangkan dadanya, akan tenangkan hatinya, tentram jiwanya, gak sedih terus, gak galau terus. Dan akan menjadi susah hidupnya orang-orang yang tidak mau berbuat baik kepada yang lain, maka hidupnya akan susah. Maka hidupnya akan semakin susah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang mulia, memberikan contoh yang cukup jelas. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mathalul bakhili wal munfiki kamathali rajulaini 'alayhima jubbatani min hadid min tudiyihima ila taraqihima fa amma al-munfiku fala yunfiku illa sabaqan aw waqarat 'ala jildihi hatta tukhfiya bananahu wa ta'fuwa atharahu." Perumpamaan bakhil, orang yang pelit bersedekah, dengan munfik, orang yang suka berinfak. Permisalannya seperti apa? Perumpamaannya itu seperti itu, seperti dua orang yang masing-masing mengenakan baju jubah terbuat dari besi yang hanya menutupi dadanya hingga tulang selangkah keduanya. Kalau kita lihat dalam peperangan itu pakai pakaian besi untuk melindungi bagian depan orang yang berperang tersebut, misalnya dari dada sampai tulang selangkahnya. Adapun orang yang suka berinfak, ini perumpamaannya tadi sama-sama mengenakan pakaian besi. Adapun orang yang suka berinfak, tidaklah dia berinfak melainkan bajunya akan melonggar dan menjauh dari kulitnya hingga akhirnya menutupi seluruh badannya sampai kepada ujung kakinya dan menghapus jejaknya. Ini manfaat infaknya itu tadi. Orang yang berinfak, yang menginfakkan hartanya, maka jubahnya akan semakin longgar, akan meluas, akan bahkan sampai menutupi ujung-ujung jarinya, hingga akhirnya tadi menutup seluruh badannya sampai ke ujung kakinya dan akan menghapus jejaknya. Kalau dalam peperangan yang dicari ketika itu adalah jejak kakinya, kan gitu, jejak kaki musuh dicari. Kalau dia punya pakaian yang demikian tadi, dengan adanya pakaian besi yang menjulur sampai ke kaki, itu akan menghapus jejak-jejaknya tadi, gak ketahuan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa ammal bakhilu fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu khalqatin makanaha fahuwa yuwassi'uha wa la tattasi'. Sedangkan orang yang bakhil, orang yang sulit untuk mengeluarkan infaknya, sulit untuk bersedekah, mengeluarkan sedikit hartanya untuk kepentingan umat manusia atau kepada orang-orang yang membutuhkan, setiap kali dia tidak mau berinfak dengan suatu apapun, maka baju besinya akan menyempit, akan semakin menyempit sehingga menempel ketat pada setiap kulitnya. Jadinya sakit kulit kita terkena baju besi tersebut yang yang menyempitkan dia, akan semakin menyempit. Ketika dia mencoba untuk melonggarkannya, maka dia tidak dapat melonggarnya, karena untuk melonggarnya itu tadi dengan cara menginfakkan hartanya. Kalau dia masih pelit, masih tidak mau berinfak, menyedekahkan hartanya, akan semakin sempit baju besi tersebut dan akan melukainya.
akan menyebabkan dia terluka. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini perumpamaan orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang giat berinfak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berhubung waktunya sudah melewati jadwal karena masih ada sedikit sekali pembahasan, insyaallah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang biiznillah taala. Insyaallah kami dari diri kami yang pertama memohon maaf akan sedikit nabrak jadwal. Seharusnya jam 5 lebih sedikit. Kemudian yang perlu diingatkan kembali tadi, maka berbuat baiklah kita. Karena pintu-pintu kebaikan itu amatlah banyak. Maka itu tadi pesannya adalah jangan kita berputus asa ketika kita tidak bisa membuka pintu kebaikan yang satu, masih banyak Allah sediakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Maka jangan sampai kita berputus asa. Oh, kita tidak mungkin susah dalam berbuat baik dengan hal, jangan berputus asa. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Intinya di sini mu'alif dan juga syariat Islam ini menekankan kepada kita semua, menekankan kepada pemeluk agama Islam ini agar senantiasa berbuat baik kepada yang lainnya. Bahkan sampai tadi disebutkan kita berbuat baik kepada al-bahaim, sampai makhluk-makhluk Allah yang tidak memiliki akal. Karena di setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, seringan-ringannya kebaikan tersebut itu ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang tidak disangka-sangka seperti perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun seorang wanita besinya tersebut, kita nggak bayangkan. Bahkan sampai takjub para sahabat ketika itu mendengar cerita tersebut, itu diberikan pahala dan juga diampuni dosa-dosa. Mungkin kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, kita berharap kepada Allah itu mendatangkan pahala untuk kita dan juga dihapuskan dosa-dosa kita. Ini yang kita harapkan. Dan juga kalau kita terakhir, kalau kita ingin dilapangkan dada kita, ingin hati kita itu senantiasa tenang, kemudian jiwa kita senantiasa tentram, maka banyak-banyak berbuat baik kepada yang lain. Dan sekali lagi, kebaikan itu tidak cuma satu macam saja, akan tetapi berbagai macam bisa kita lakukan atau melakukan perbuatan kebaikan tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka akan semakin lapang dada kita, semakin tenang hati kita, semakin tentram jiwa kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi